Randy memandangi layar ponselnya, menemukan pesan masuk dari nomor yang tidak asing, tapi nomor itu tidak tersimpan dalam kontaknya. 3 foto diterima dari nomor tanpa nama itu. Dengan rasa penasaran, dia membuka foto-foto tersebut satu persatu. Matanya melebar karena keterkejutan. "Kamu kenapa, Mas? Kok nampak terkejut gitu? Perusahaan baik-baik saja kan?" Rinjani mencemaskan perusahaan dan menghampiri suaminya, ingin melihat pesan yang sedang dilihat Randy. Akan tetapi Randy menahan tangan istrinya. Randy langsung menangkap tangan istrinya. Dia mencengkeramnya kuat karena pria itu sedang diliputi oleh emosi yang mulai membumbung tinggi. "Mas, kamu kenapa? Apa yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu tiba-tiba kasar seperti ini sama aku?" Rinjani terkejut. "Berani sekali kamu selingkuh di belakangku." Randy menatap tajam pada istrinya, menunjukkan kekecewaannya. "Dasar wanita murahan." Lanjutnya mengumpat sambil menghempas kasar tangan Rinjani. "Apa maksudmu, Mas?" Rinjani bertanya dengan wajah yang tidak mengerti, belum menyadari kesalahan yang telah dilakukannya saat berada di Hotel Kota B. Randy mengepalkan rahangnya, ekspresi kesal tampak jelas di wajahnya. "Kamu lihat ini," serunya sambil mengacungkan ponselnya, menampilkan foto yang menunjukkan perselingkuhan istrinya. Mata Rinjani terbelalak lebar. Wanita itu tersentak, tak menyangka hari ini ketakutan terburuknya itu benar-benar terjadi. "Mas, itu hanya foto editan," ujarnya dengan gemetar, mencoba menyangkal. "Kamu jangan percaya begitu saja. Kalau memang aku ke Kota B niatnya untuk itu." "Ngapain? Aku kemarin ngajakin kamu ke sana." Rinjani berusaha meyakinkan Randy, mencoba memegang tangan suaminya. "Jangan sentuh aku," teriak Randy, mengibaskan tangan istrinya dengan tegas. "Bagi aku kamu sudah kotor." Randy menarik nafas dalam, perasaan hancur berkeping-keping. "Mas, kamu jangan percaya begitu saja. Foto itu palsu," sangkal wanita itu. "Apa? Palsu kata kamu?" Randy menatap Rinjani dengan tatapan tajam. "Kalau di sana hanya wajah kamu saja yang diedit oleh orang, tak mungkin pakaian yang aku belikan untuk kamu waktu itu sama dengan pakaian wanita ini." Dia tidak bisa menutupi kekecewaannya. "Kemasi barang-barang kamu sekarang." "Mas, kamu mengusirku?" tanya Rinjani dengan mata berkaca-kaca. Tangisannya sudah di ujung matanya. "Bukan hanya mengusir, tapi juga menceraikan kamu," saut Randy dengan nada tegas, wajahnya penuh kemarahan. "Dengar baik-baik, mulai hari ini kamu bukan istriku lagi. Aku ceraikan kamu, Rinjani." Rinjani langsung terduduk lemas di lantai, kakinya lemas, tak mampu lagi menahan beban tubuh. Perlahan dia merangkak, mencoba menggapai kaki suaminya. "Mas, maafkan aku. Tolong tarik ucapan kamu. Jangan ceraikan aku," pintanya lirih. Itu hanya foto di sebuah restoran saja, Mas. Aku tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar makan saja." Rinjani menegaskan, air mata membasahi wajahnya. Terdengar suara notifikasi di ponsel Randy. Pria itu buru-buru membaca pesan yang masuk. "Mas Randy, foto itu kuambil saat aku nginap di Kota B. Saat itu aku dan keluarga sedang makan di sebuah restoran hotel. Pagi hari kemungkinan istri Mas Randy menginap sama pria itu, karena restoran hotel biasanya hanya untuk menjamu tamu hotel saja." Amarah di wajah Randy semakin memuncak. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Setelah membaca pesan itu, Monica kembali mengirimkan pesan. "Maaf ya Mas, kalau foto yang aku kirim itu kesannya mencampuri hubungan rumah tangga Mas. Aku tidak ada maksud apa-apa kok, hanya kasihan pada Mas saja. Takut kalau istri Mas membawa penyakit pada Mas, itu saja." Ekspresi marah mewarnai wajah Rinjani. "Aku sudah tidak mau percaya lagi dengan ucapan kamu. Cepat kemasi barang-barang kamu, atau kamu keluar hanya selembar pakaian saja."
tegas Randy dengan nada mengancam. Mendengar ancaman tersebut, Rinjani sontak bangkit berdiri dengan jantung berdebar kencang. Tanpa berpikir panjang, dia mengambil 2 buah koper dan melangkah cepat menuju walk-in closet. Randy mengikutinya masuk ke dalam ruangan itu karena ada sesuatu yang ingin dia amankan. Randy bergerak cepat dan lincah mengambil sebuah perhiasan yang pernah dia belikan untuk Rinjani. "Mas, kembalikan, itu milikku," suara Rinjani memecah keheningan ruangan. "Kita hanya beberapa bulan saja menikah, tapi kamu sudah mengkhianatiku." Randy menatap Rinjani tajam. "Silakan, bawa semua barang-barang branded kamu, itu sudah lebih dari cukup," ungkapnya sinis sambil memasukkan semua koleksi perhiasan Rinjani ke dalam paper bag berukuran sedang. "Mas, aku melakukan itu karena kamu memangkas uang bulananku." Rinjani mengemukakan alasannya kenapa dia berselingkuh. Randy tersenyum sinis, matanya menyempit saat berkata, "Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Raka. Dulu kamu meninggalkannya karena berselingkuh dengan pengusaha kaya bernama Alvin. Itulah sebabnya selama beberapa minggu ini aku membohongi kamu dengan berpura-pura tidak ada proyek. Padahal proyek yang kutangani saat ini sangat banyak. Aku hanya ingin menguji kamu saja dengan mengurangi jatah uang bulanan. Tapi ternyata kamu sudah seperti itu, menjual diri. Belum lagi kalau aku benar-benar jatuh miskin, bisa-bisa kamu lari dengan pria lain." Setelah mengucap itu, Randy melangkah keluar dari ruangan itu. Rinjani menatap punggungnya, suaminya yang perlahan menghilang dari pandangan. Randy berjalan menuju meja nakas, tempat biasanya Rinjani menyimpan kunci mobil. Pria itu langsung mengamankan kunci mobil yang biasa dipakai oleh Rinjani. Dia tidak ingin mantan istrinya itu membawa hartanya lebih banyak lagi. Randy menyimpan semua kunci mobil dan perhiasannya di ruang kerja. Setelah mengunci pintu, ia melangkah turun ke lantai bawah dan duduk di sofa ruang tamu. Kemudian dia mengambil ponsel yang ada di sakunya untuk memesan taksi. Sementara itu, Rinjani hanya bisa membawa pakaian seadanya saja. Koper yang ada tak muat untuk menampung semua baju karena koper satunya sudah dipenuhi oleh tas dan sepatu. Rinjani menggigit bibirnya, menahan getir kepedihan di hatinya. Foto itu pasti dikirim oleh Monica, bukan mata-mata Mas Randy. "Awas saja kamu Monica, aku akan membalas perbuatan kamu," desis Rinjani sambil mengepalkan tangannya. Matanya menyiratkan kebencian yang mendalam. "Aku tahu tujuanmu mengirim foto itu. Pasti kamu ingin menggantikan posisiku. Jangan harap kalau aku tak bisa bersama Mas Randy lagi, kamu pun juga tak bisa." Wanita itu tidak menyangka foto itu akan dikirim oleh Monica karena kejadiannya sudah beberapa hari yang lalu. Sebuah pertanyaan muncul dalam pikirannya. Kenapa tidak hari itu Monica mengirim foto itu? Kenapa setelah beberapa hari foto itu baru dikirim? Rinjani menutup kedua kopernya, lalu menghela nafas panjang sambil memejamkan matanya. Dalam hati, dia berkeinginan untuk kembali ke kota B, berkumpul kembali bersama keluarganya. Namun dendam yang belum terbalas pada Monica membuatnya urung mengambil keputusan itu. Dengan perasaan berat, Rinjani menggeret 2 buah koper itu, menempatkannya di dekat ranjang. Wanita itu memasukkan semua peralatan make up ke dalam tasnya. Terakhir, dia melangkah ke arah meja nakas untuk mengambil kunci mobil dan ponselnya. "Kok kunci mobilku nggak ada di sini? Aku yakin tadi menaruhnya di sini," gumamnya, merasa heran. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ada pesan masuk dari Randy. Rinjani langsung membukanya, berharap ada kabar baik. "Cepat turun, taksi sudah menunggumu dari tadi." Rasa marah memenuhi dadanya saat membaca pesan itu.
tangannya terkepal kuat. Rinjani bersuara kesal sebelum mengambil langkah, menggeret kedua koper itu keluar dari kamar dengan hati-hati. Wanita itu menurunkan kedua buah koper besar tersebut ke lantai bawah. "Aku nggak mau naik taksi, kembalikan kunci mobilku, Mas," seru Rinjani dengan nada tegas. Telapak tangannya menada ketika sudah berada di ruang tamu. "Apa? Mobil kamu? Sejak kapan kamu membelinya?" "Mas, kamu tidak bisa menceraikan aku begitu saja. Aku punya hak atas harta Gonogini." Rinjani menatap Randy tajam, ingin menunjukkan bahwa dia tidak lemah. Randy tersenyum sinis mendengarnya, matanya melirik koper Rinjani. "Isi yang ada di dalam koper kamu itu sudah cukup untuk modal hidup. Apa kamu lupa kalau kita menikah baru beberapa bulan? Tas dan sepatu kamu itu nilainya tidak sedikit," ucap Randy ketus sambil menyilangkan tangannya di dada. "Cepat keluar," lanjut pria itu mengusir dengan tangan kanannya menunjuk ke pintu. Rinjani menghentakkan kakinya sebelum keluar dari rumah mewah yang dia tinggali selama beberapa bulan ini. Begitu mantan istrinya meninggalkan rumah, Randy bergegas menutup dan mengunci pintu. Pria itu kembali terduduk di sofa ruang tamu sambil memijat kedua pelipisnya, berusaha untuk menenangkan pikiran. Tiba-tiba perhatiannya teralih pada bunyi ponselnya yang baru saja mendapat pesan masuk. Dua pesan masuk secara berturut-turut dari nomor yang sama. "Mas, kamu nggak apa-apa kan? Mas, maaf ya kalau foto yang kukirim itu membuat kamu sedih." Setelah membaca beberapa pesan dari Monica, akhirnya Randy membalas pesan wanita itu. "Iya, tidak apa-apa, terima kasih." Pesan Randy langsung dibaca oleh Monica, dan kini wanita itu kembali mengetik beberapa kalimat dengan penuh semangat dan rasa bahagia. "Alhamdulillah, Mas, aku lega mendengarnya kalau kamu baik-baik saja. Yang sabar ya, Mas." Akan tetapi, pesan terakhir Monica tidak lagi dibaca oleh Randy. Pria itu sengaja mengabaikannya, merasa tak ada hal penting lagi untuk dibahas. Hatinya tenggelam dalam kepedihan, begitupun tangan yang terus meremas pelipisnya. Randy mengayunkan kaki dengan berat, melangkah naik ke lantai atas rumahnya. Dia memasuki kamar mandi dan melangkah ke kamar mandi, mengisi bathtub dengan air dingin untuk menenangkan pikirannya, merenungi masalah yang baru saja terjadi di dalam hidupnya. Di sisi lain, di balik duka yang tengah meliputi Rinjani, terdapat kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh Monica. Dia tidak hanya berhasil menguak perselingkuhan Rinjani dengan seorang pria di kota B, tapi juga merasa gembira luar biasa ketika balasan pesan dari Randy akhirnya datang di ponselnya setelah sekian lama menunggu. Kemenangan kecil ini bagai suntikan semangat yang menggebu-gebu, membuat harapan di hati Monica membara untuk dapat segera mendapatkan hati Randy. "Beruntung aku tidak menolak undangan pernikahan boy waktu itu," gumam Monica dengan senyum lebar yang menghiasi wajahnya sambil menatap langit-langit kamar yang menjadi saksi bisu kebahagiaannya. Satu rintangan sudah berhasil dia singkirkan. Kini yang menjadi PR-nya adalah menaklukkan hati Randy. Bagi Monica selama ini, Randy begitu susah diajak berkomunikasi lantaran pria itu masih berstatus sebagai seorang suami. Wanita itu yakin setelah Randy bercerai dengan istrinya, pasti hatinya akan lebih terbuka dan mudah untuk didekati. Sementara itu Rinjani menangis dalam taksi, sadar bahwa hidupnya akan kembali ke titik awal seperti saat bercerai dari Alvin. Di tengah kesedihan dan kebimbangan, terlintas wajah Berto, pria selingkuhannya dalam benak Rinjani. Wanita itu buru-buru mengambil ponsel Dita dan mengetikkan beberapa kalimat, berharap pria itu akan menjadi penolongnya.
karena dia tak mau jatuh miskin lagi. Mas Berto, kamu lagi di mana? Aku baru saja diceraikan dan diusir oleh Mas Randy gara-gara dia melihat foto kita di Hotel B. Waktu itu, pesan itu langsung dibaca oleh Berto, tapi tak mendapat respon balasan. Nampak sekali pria itu tidak berempati pada wanita selingkuhannya. Rinjani menghela nafas, jemarinya mengetik dengan gemetar di layar ponsel. Dia ingin mengirim pesan kembali pada Berto. Mas, kamu kok nggak balas pesan aku? Aku sedang butuh kamu malam ini. Pesan yang dikirim oleh Rinjani hanya centang satu. Foto profil di kontak Berto juga sudah hilang. Sial, kenapa kamu memblokirku, Mas? Ibu mau diantar kemana? Tanya sopir taksi bingung dengan Rinjani yang hanya minta muter-muter tanpa tujuan. Mantan istri Randy sengaja menyuruh sopir melakukan itu karena dia berharap pria yang bernama Berto itu mau memberikan apartemen untuknya. Ke penginapan sederhana saja, Pak, ujar Rinjani lirih, menyerah pada kenyataan. Uang bulanan dari Randy sudah menipis, hanya tersisa 1 juta saja, sedangkan uang pemberian Berto pun sisa sedikit karena dipakai membayar arisan dan belanja tas branded bersama teman-teman sosialitanya. Dengan langkah gontai, Rinjani melangkah masuk ke dalam kamar penginapan yang terlihat usang. Langkah Rinjani terasa begitu berat, seolah menanggung beban di hatinya. Dia memasuki kamar yang dindingnya terbuat dari papan kayu dengan cat mengelupas dan perabotan usang di dalamnya, seolah mencerminkan perasaannya yang hancur. Rinjani merasa terhina dan marah harus tinggal di tempat semacam ini. Dia menghela nafas panjang, berusaha meredam amarah yang memuncak. Matanya menatap ranjang dengan kasur tipis yang nyaris tak layak disebut sebagai tempat beristirahat, lalu melirik jendela reot yang diberi gorden dengan warna terlihat lusuh. Apa ini tempat yang layak untukku tinggal? Gumam Rinjani dengan wajah murung. Rinjani duduk di tepi ranjang, mencoba meresapi suasana kamar yang sunyi, bagaikan terkurung dalam penjara. Namun suasana hening itu hanya berlangsung sesaat, karena suara gaduh dari luar kamar menyapa telinganya. Tangan Rinjani mengepal erat, seakan mencoba menahan rasa sakit yang terus menerjang hatinya. Keheningan kamar hanya dipecahkan oleh desiran angin yang berhembus lembut melalui lubang angin yang ada di atas jendela. Air mata Rinjani tak mampu ditahan lagi. Butiran-butiran kesedihan itu mulai jatuh perlahan, menetes di lantai kayu yang telah lapuk. Sial banget sih aku, kesalnya merasa tidak bisa menahan emosi yang membanjiri pikiran. Rinjani bangkit dari ranjang, beranjang ke depan kipas angin yang berputar dengan riuh, mencoba mengusir panas yang mulai mendera. Dalam semburat angin yang menerpa wajahnya, tiba-tiba Rinjani teringat ucapan mantan suaminya yang menyebut nama Raka. Dari situlah dia menyadari kesialan yang menimpanya bukan hanya karena ulah Monica saja, melainkan juga dari Pak Abraham dan Raka. Pasti Raka yang cerita ke Randy mengenai alasan aku ninggalin dia dulu, gumamnya. Keesokan paginya, Rinjani terbangun dengan perut yang terasa diaduk-aduk. Dengan langkah terburu-buru, dia keluar dari kamarnya menuju kamar mandi yang terletak di bagian belakang penginapan. Namun ketika tiba di sana, dia mendapati kamar mandi sedang dipakai oleh orang lain. Dia frustasi dan ingin segera pergi ke toilet, tapi pintu toilet itu tertutup rapat. Sialnya, dia mendengar suara di dalam sana yang semakin menambah mual perutnya. Rinjani semakin erat membekap mulutnya, menahan mual dan dorongan untuk muntah. Dengan kaki yang lunglai, dia melangkah keluar dari penginapan melalui pintu belakang dan akhirnya muntah di selokan. Usai memuntahkan isi perutnya, nafas Rinjani terenganga, matanya memerah dan netranya terlihat berair. Bagian wajah, terutama hidungnya, terlihat merah. Wanita itu
nampak diam dan berpikir, menerka-nerka apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Rinjani mencoba menerka-nerka penyebab kondisinya saat ini. Dia kemudian membatin, apa aku hamil ya? Atau hanya sakit mah biasa? Sembari mengusap wajahnya, dia mencoba menenangkan diri dan mencari jawaban untuk keadaannya. Sekitar jam 9 pagi, Rinjani melangkah mantap melintasi lobi perusahaan Randy. Dia disambut dengan hormat oleh para karyawan. Karena semua orang di sana belum ada yang mengetahui bahwa dia dan Randy telah bercerai. Dada Rinjani terasa berdebar saat dia memasuki lift khusus petinggi perusahaan. Kemudian menekan tombol lantai di mana ruangan Randy berada. Pintu ruangan Randy diketuk pelan oleh wanita itu. Randy yang sedang fokus pada laptopnya langsung tersentak saat mengenali suara ketukan Rinjani. Masuk, serunya. Rinjani membuka pintu perlahan, menatap mantan suaminya dengan tatapan penuh harap. Segudang penyesalan sedang dia rasakan saat ini. Mas, ujarnya dengan suara lirih. Randy mengalihkan perhatiannya saat mendengar suara yang sangat familiar di telinganya, menatap tajam ke arah mantan istrinya. Mau apa lagi kamu menemuiku? Tanyanya seraya bangkit berdiri. Mas, aku kesini karena ingin menunjukkan ini. Rinjani berjalan pelan ke arah meja kerja Randy sambil menggenggam erat dua alat tes pack di tangannya. Dengan perasaan gugup, dia meletakkan alat itu di atas meja. Apa maksudnya itu? Randy mengernyitkan kening. Aku hamil, Mas. Suara Rinjani bergetar. Dia menatap Randy lekat, berharap mantan suaminya akan kembali luluh dan mau memaafkannya. Randy tersenyum sinis sambil menggelengkan kepala. Hamil? Aku tidak yakin itu anakku. Mas, ini anak kamu, ucap Randy dengan nada penuh keyakinan. Enggak, itu pasti anak kamu dengan pria selingkuhanmu itu, kata Randy sambil melotot pada Rinjani. Mas, aku hanya melakukannya 1 kali saja dengan pria itu pun juga dia memakai pengaman. Aku sudah tidak percaya lagi dengan kata-kata kamu, saut Randy sambil mengangkat dagu dan menatap tajam mata Rinjani. Aku bersedia untuk dites DNA saat anak itu lahir atau saat masih di dalam kandungan. Jika terbukti dia memang anakku, aku akan bertanggung jawab menafkahinya. Hanya itu, tidak lebih. Jangan kamu pikir anak itu bisa menjadi penolong kamu agar bisa kembali sama aku, karena aku tidak sudi lagi memiliki istri murahan seperti kamu. Randy memandang Rinjani dengan tatapan hina dan dingin yang menyiratkan kebencian. Kemudian pria itu mengambil ponsel untuk menelpon asistennya agar segera membawa Rinjani keluar dari ruangannya.